Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Dokter Uner TV, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Mary di edisi Dokter Edukasi di platform kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan RSUD Dr. Sutomo. Di setiap minggunya kita akan update tentang kesehatan. Jadi agar Anda tidak tertinggal update-nya, jangan lupa untuk subscribe dan ikuti juga Instagram kami di @dokteruner_tv dan @fk_uner. Baik, bertepatan dengan Hari Tuberkulosis Sedunia di tanggal 24 Maret, kali ini kita akan membahas satu penyakit yang usianya sudah cukup lama sekali ya. Pertama kali ditemukan bahkan di tahun sekitar 1882. Tapi sayangnya hingga saat ini belum bisa kita eliminasi secara tuntas. Berkaca dari hal itu berarti sudah saatnya kita refresh ulang terkait ilmu tentang tuberkulosis. Jadi saat ini telah ada bersama kita ada dua narasumber dari spesialis paru dan spesialis mikrobiologi klinik. Izin saya perkenalkan, ada Dr. Prastuti Astaulaningrum, spesialis paru, konsultan fellow APSR, dan Dr. Debbie Kusumaningrum, Master of Science, spesialis mikrobiologi klinik, konsultan. Baik, Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Dua-duanya ada ningrum-ningrumnya juga nih ya namanya ya. Dan beliau berdua adalah dosen di FK Uner dan RSUD Dr. Sutomo. Ini kita salah waktunya dokter di tengah puasa dan di tengah kesibukannya untuk ngobrol bareng dengan sahabat Dokter Uner TV ini dok. Ya. Baik, izin saya langsung membahas tentang tuberkulosis dokter. Ini mungkin saking tuanya penyakit ini, bahkan adik-adik yang masih di bangku sekolah pun sudah familiar ya dengan tuberkulosis. Apalagi yang sudah mendapatkan vaksin BCG yang termasuk vaksin wajib ya dok. Penyakit ini disebabkan oleh kuman yang sama dan masih membuat orang sakit dalam jumlah yang banyak hingga saat ini. Nah, untuk mengawali ini izin saya ke Dokter Prastuti dulu dokter. Silakan. Tentang bagaimana situasi tuberkulosis di Indonesia saat ini dokter. Monggo. Baik, terima kasih Dokter Mary. Ya, saya mau ngoreksi tadi. Jadi sebetulnya TBC itu sudah ada sejak zaman Farao atau Fir'aun. Ya. Lebih tua lagi. Betul. Ya dok ya. Jadi ini waktu itu disebut sebagai penyakit misterius. Jadi kayak penyakit ini kok jadikan orang tuh tambah kurus dan lain-lain, itu sangat mematikan. Baru pada 1800 tuh ditemukan baksilnya, kumannya. Jadi penemuan kumannya itu ditemukan pada 1800-an. Jadi penyakitnya sendiri sudah jauh lebih lama lagi. Ya, jauh lebih lama lagi. Nah, saat ini itu situasinya itu kalau bisa dibilang sangat memprihatinkan ya. Secara global tuh WHO menyatakan bahwa sudah ada 10,6 juta orang di dunia yang baru saja terinfeksi HIV. Itu berarti ada sekitar 133 dari 100.000 orang terinfeksi TBC. Mohon maaf, TBC ya, saya maksud saya TBC. Nah, di Indonesia sendiri itu kasusnya 1/10-nya dari angka global ini tadi. Jadi di Indonesia itu pengidap TBC itu 2 kali nomor 2 terbanyak di dunia. Ya, nomor 2 terbanyak di dunia di bawah India. Kalau dulu kita peringkat ketiga. Nah, kita ini meningkat sudah. Meningkat jadi peringkat kedua. Dulu kan ada China, ya, ada China, India. Lah kita berhasil menggeser China. Ya. Nah, ini adalah angka terbesar Indonesia sejak tahun 2021, 2002, 2003. Itu yang paling banyak adalah yang kali ini, tahun 2024. Ditengarai kenapa kok bisa terjadi peningkatan seperti ini? Itu Kemenkes itu mengatakan bahwa kemungkinan kita loss-nya pada saat pandemi. Jadi pada saat pandemi itu kan kita tidak sempat ya melakukan screening TBC, melakukan pengobatan TBC, padahal orang-orang kan membutuhkan pengobatan TBC ini. Akhirnya pasien yang tertular lebih banyak daripada yang sebelum era pandemi. Begitu juga dengan anak-anak yang tertular TBC saat ini juga sangat banyak. Begitu dokter. Oke, peningkatan ranking tapi bukan suatu prestasi sayangnya ya dok ya. Iya, sayangnya itu. Menyumbang angka infeksi yang cukup
tinggi berarti Indonesia Iya, ya dok, betul nomor 2 sekali, teratas. iya. Dan bukan hal yang perlu dibanggakan. Iya. Semoga dengan informasi ini semua pihak jadi terpanggil dok untuk terlibat dalam pencegahan, begitu ya dok? Betul, betul. Tapi untuk mencegah mungkin kita perlu tahu dulu dok tentang kuman yang menyebabkan penyakit ini. Mungkin dokter Debbie Oke. bisa menjelaskan dok tentang karakteristik kuman ini. Ya, baik Dokter Mary. Jadi kuman yang kita kenal yang sebagai penyebab tuberkulosis ini kita sebut dengan Mycobacterium tuberculosis. Kalau kita dulu belajar biologi ya, itu memang ada istilahnya uruntutan penamaan, istilahnya taksonomi kalau nama kerennya itu. Jadi dia termasuk dalam genus Mycobacterium. Nah, karakteristik bakteri ini itu sangat spesifik sekali, khas ya, di mana dia struktur dinding selnya itu pun juga lebih istilahnya lebih berbeda dibandingkan dengan bakteri lain. Asam mikolat yang memang komposisi utama dari dinding selnya Mycobacterium tuberculosis ini itu lebih banyak. Nah, kemudian dari karakteristik bagaimana dia hidup itu lebih senang dengan aerob istilahnya ya. Jadi mengapa kok sering juga ditemukan di area misalkan paru-paru ya, karena dia membutuhkan oksigenasi untuk pertumbuhannya. Hal lagi yang paling penting, bakteri ini tuh sebenarnya agak sulit juga ditumbuhkan ya. Dia harus membutuhkan media yang istilahnya khusus. Makanya kami dari spesialis mikrobiologi klinik kadang tantangan untuk menumbuhkan bakteri ini. Nah, kemudian dari sisi ukurannya sangat kecil sekali dokter. Jadi kalau kita perhitungkan yang namanya lebarnya itu 0,3 sampai 0,6 mikrometer. Dengan panjang ya, dengan panjang 1 sampai 4 mikrometer. Makanya kenapa kita cuma bisa lihat salah satunya adalah dengan mikroskopis karena ya ukurannya sangat-sangat kecil sekali gitu. Ya. Oke. Oke, itulah karakteristik dari bakteri Mycobacterium tuberculosis. Kemudian dokter, bagaimana si Mycobacterium tuberculosis, si makhluk kecil ini kemudian menyebabkan penyakit? Mungkin perjalanan penyakitnya begitu dok. Monggo silakan mungkin dokter. Baik, terima kasih Dokter Mary. Iya. Jadi kita kan orang Indonesia ya, Iya. orang Indonesia itu kan orangnya sangat sosial sekali ya, gitu. Nah, ini kebetulan sekali kan tadi bilang bahwa ukurannya kecil, 0,3 ya mikron. Nah, sebagai orang yang sosial, itu kan kita kan sukanya itu kan ngobrol. Ya, ngobrol ya sama tetangga lah gitu kan. Kita pasti pengen ngobrol sama teman ya kan. Indonesia itu very friendly people. Ya, very friendly. Jadi kita sering ngobrol, kita istilahnya malah justru kalau kita tuh menjauhkan diri tuh dianggap nggak enak lah gitu kan. Nah, padahal dari sinilah awalnya itu dari ngobrol-ngobrol inilah awalnya. Kenapa? Karena si kuman ini tadi karena ringan dia bisa terbawa sama udara. Oke, ukuran Nah, kecil, ringan, betul. gampang terbawa udara. Betul. Jadi kalau misalnya ada salah satu ini, kayak misalnya saya kena ya, terus habis itu saya bicara sama Anda ya kan. Kemudian saya bicara saja itu sudah bisa mengeluarkan yang namanya baksil tuberkulosis. Mungkin dalam jumlah yang tidak begitu banyak. Tapi saat saya bersin atau nyanyi, nah ini kita kan punya kayak kebiasaan kayak karaoke bersama atau apa ya kayak ya melakukan kegiatan sama-sama lah ya, itu kan ya di tempat yang tertutup terus tanpa pengamanan gitu, itu ya pasti itu akan menjadi sumber penularan. Kenapa? Karena begitu keluar, nah ini akan masuklah ditangkap sama si penerima ya, sama si penerima. Nah ini tadi kita memang punya pengaman, ini di mulut ini sudah ada pengamannya. Jadi ada sistem imun di daerah muka, kemudian di sini juga ada sistem imun, di paru juga ada sistem imun. Nah itu tadi kumannya tadi ditangkap oleh sistem imun setempat di situ ya. Kalau sistem imunnya ini baik, maka kumannya ini bisa dimatikan ya. Tapi kalau sistem imunnya tuh ya sama-sama lah gitu kan, so-so gitu, atau misalnya kumannya ini tadi banyak sekali gitu kan, saking banyaknya sampai ini sistem imunnya tadi tuh kayak kewalahan gitu ya, ini kumannya ini akan disimpan, jadinya TB laten namanya. Jadi disimpan di badan, ditekan di situ pertumbuhannya di dalam badan itu ditekan sehingga nggak terjadi penyakit. Jadi ada ini ya, ada beda antara infeksi TBC dengan sakit TBC, saudara-saudara ya. Oke, Beda, ada dua ya. ada bedanya. Jadi kalau kita terinfeksi TBC mungkin Anda dan saya sudah
ya. Dan kita mungkin ini adalah salah satu pengidap TB laten. Kita nggak sakit, tapi ada kumannya gitu ya. Nah, pada suatu ketika sistem imun kita tuh benar-benar kalah ya, misalnya pada kondisi-kondisi tertentu ya, kalau misalnya kita sakit-sakit yang menyebabkan sistem imun kita tuh turun, maka kuman ini akan keluar. Keluar kemana? Keluar ke mungkin ke paru atau ke bloodstream atau aliran darah atau lewat limfa yang apa namanya kalau orang bilang tuh kelanjeran itu ya. Nah itu kan ada orang bilang tuh kelenjar getah bening yaitu. Jadi kumannya itu tadi akan menyebar ke seluruh tubuh ya, bisa di paru sendiri, bisa di darah atau bisa kemana-mana. Makanya ini yang namanya TBC ini bukan melulu sakit paru sebetulnya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, oh saya enggak batuk kok, ya berarti saya bukan kena TBC dong gitu kan. Padahal tidak ya. Jadi yang namanya manifestasi dari kuman TBC itu banyak sekali gitu ya. Baik, manifestasi penyakit karena kuman TBC ini sudah dibilang ya, jika banyak sekali tidak melulu menyebabkan penyakit paru. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut dokter terkait tanda dan gejala dari penyakit TBC ini. Baik. Ya. Nah, ini yang seru ini. Oke. Iya, jadi kuman TBC itu bisa menyerang semua organ, ya dok ya. Jadi ini yang menakutkan. Mungkin dokter Debbie ini sering sekali ketemu bahwa TBC itu ada di mungkin cairan pleura, di otak juga ya, dokter Debbie ya, sampai dengan di feses, di kencing ya, bisa di saluran kencing, di ginjal, hampir semua organ di tubuh kita itu tuh bisa terkena kuman TBC ini tadi, tergantung dia tuh sukanya nempel di mana. Seperti yang tadi dibilang sama dokter Debbie, kuman ini sifatnya aerob. Aerob tuh artinya apa? Dia suka sekali sama udara. Ya, jadi di mana di situ ada udara dia itu akan nempel di situ misalnya gitu ya. Tapi ya kadang-kadang dia nempel aja gitu di mana di otak di mana gitu. Jadi gejala yang dibawa oleh TBC ini tadi tentu saja akan tergantung sama di mana dia itu ada. Misalnya kalau di otak dia akan menimbulkan ensefalitis misalnya, pusing sekali, jadi pusing, muntah-muntah, mual gitu. Kalau misalnya dia ada pasien ini ya kena mastitis TB namanya, jadi TBC yang ada di payudara ya, keluhannya akan ada di payudara. Kadang-kadang tuh sering disalahartikan sebagai kanker ya dokter Debbie ya. Jadi kalau misalnya ada kayak nanah atau apa di payudara, jangan ragu-ragu, diperiksakan, mungkin saja itu bukan kanker tapi adalah sesuatu yang bisa disembuhkan. Gitu. Jadi jangan khawatir kalau misalnya ternyata itu TB, itu adalah penyakit yang sangat bisa disembuhkan. Begitu dokter Mary. Oke, berarti tanda dan gejalanya tergantung dari organ yang terkena. Ya. Dan untuk memastikannya tentu saja butuh pemeriksaan penunjang ini dok. Mungkin Benar. ada bantuan dari mikrobiologi dok di bagian ini ya. Ya. Bagaimana untuk Benar, Dr. Mary. mendiagnosis dan menemukan bakteri ini? Apa saja pemeriksaan yang bisa dilakukan dokter? Oke, jadi di laboratorium mikrobiologi klinik kita sudah banyak sebenarnya metode yang bisa digunakan untuk menegakkan kira-kira pasien ini mengidap atau menderita infeksi TB. Jadi ada beberapa metode, baik itu dari sisi sederhana maupun sampai yang istilahnya sudah kekinian ya, istilahnya yang rapid diagnostik gitu. Nah, salah satunya adalah kita mulai dari yang paling sederhana, yaitu pemeriksaan mikroskopis. Nah, pemeriksaan mikroskopis itu kita bisa melihat kira-kira bakterinya ini tipikalnya dengan pewarnaan yang kita sebut dengan istilahnya pewarnaan Ziehl-Neelsen, itu kita lihat bakteri di bawah mikroskop itu berwarna kemerahan. Ya, seperti agak baju saya ini ya. Nah, seperti itu dengan background berwarna biru. Nah, di sini kita bisa memastikan salah satunya adalah BTA-nya positif, batang tahan asam atau istilahnya bakteri yang mengarah ke Mycobacterium tuberculosis itu positif. Tapi itu juga belum bisa membedakan karena Mycobacterium yang lain, yaitu salah satunya Mycobacterium
non-tuberculous mycobacteria itu pun juga menunjukkan BTA yang positif. Sehingga kenapa perlu adanya pemeriksaan lebih lanjut yang istilahnya lebih sensitif ya dok ya. Salah satunya adalah yang sekarang rutin juga saya rasa dokter Pras pastinya juga selalu kirim pasiennya ayo periksa gitu. Iya. Nah itu adalah dengan TCM. Nah, singkatannya adalah tes cepat molekuler. Karena basisnya atau dasarnya itu adalah dengan mendeteksi molekuler asam nukleat yang ada di bakteri tersebut gitu. Dan ini sangat cepat, Dok. Itulah keuntungannya dengan menggunakan metode ini. Di mana 2 jam itu langsung bisa keluar hasil dan juga diiringi MTB-nya terdeteksi misalkan dan juga resistensi terhadap antibiotik. Jadi misalkan resistensinya adalah resistensi terhadap rifampicin sebagai salah satu obat yang digunakan ya. Dan sekarang lebih canggih lagi pemeriksaan TCM ini. Jadi istilahnya generasinya juga lebih baru gitu. Jadi ada yang TCM Ultra yang sekarang juga digunakan. Nah itu juga sampai sekarang mendeteksi sampai ke XDR ya dok ya. Jadi ada extended drug resistant yang kita bisa juga cek resistensi terhadap fluoroquinolone, kemudian dan anti TB yang lain ya. Nah, metode yang lain adalah dengan kultur. Nah, ini agak lebih ini juga istilahnya membutuhkan prasarana, kemudian juga tempat yang dan skill yang juga lebih kompeten istilahnya. Tapi itu akhirnya juga bisa memastikan, oh ya sampel yang dikirim oleh pasien kayak tadi mastitis ya dok ya kasusnya. Nah, itu kalau misalkan jaringannya kita ambil, kemudian kita salah satunya dideteksi baik itu dengan TCM atau mungkin juga di kultur, itu kalau misalkan di kultur itu tumbuh ada Mycobacterium tuberculosis ya berarti penyebabnya adalah memang betul-betul adalah MTB. Begitu dokter Mary. Ya, berarti dunia kedokteran pun tidak diam saja dok ya dalam Betul. menanggapi tuberkulosis ini. Ada banyak kemajuan yang sudah tampak bahkan di depan mata. Dalam 2 jam bisa ditemukan kumannya termasuk Resistensinya. resistensinya Betul. terhadap obat untuk menangani kuman ini. Ya. Melihat kecanggihan teknologi ini dok, apakah biayanya juga mahal dokter? Ya, tentunya pastinya itu juga menjadi ini ya, apa namanya pertanyaan yang sering, jangan-jangan mahal ini. Tapi dalam program TB, pemerintah itu sudah sangat mendukung. Jadi pada pemeriksaan diagnostik seperti ini, kita ketahui bahwa itu sudah istilahnya tercover atau istilahnya gratis ya, sudah di apa namanya didukung oleh pemerintah. Jadi para pasien atau terduga itu tentunya sudah istilahnya tidak perlu memikirkan dari sisi pembiayaannya. Mungkin Pasien umum juga gratis ya dok ya? Ya. ya. Yes. Kalau ini tentunya memang kalau pasien umum akan juga dibantu ya dok ya Iya, dari sisi iya. pemeriksaan. Ya. Itu program Ya. baiknya. Oke, baik sekali dok karena pemangku kebijakan pun sudah sangat aware dan sangat perhatian Ya, terhadap betul. tuberkulosis ini ya. Bahkan fasilitas kesehatan pun jangkauannya juga semakin banyak ya dok untuk Yes. memeriksa ini. Benar. Betul. Berarti tinggal kepercayaan masyarakat Nah, dan untuk- semoga pasien tidak malu untuk memeriksakan Iya. diri Iya. sehingga semakin banyak kasus yang bisa dideteksi, semakin banyak orang yang bisa diterapi Betul. dan harapannya akan bisa menekan angka tuberkulosis begitu ya dok? Ya. Jadi kita tidak juara Ha-ha, dua tadi ha-ha. bisa. Iya. Jadi pemeriksaan tadi juga sampai ada di puskesmas ya? Iya. Mm-mm. Oke, sampai ke puskesmas dan banyak sekali kan sudah puskesmas ini ya. Setelah tadi dapat terapinya, dideteksi kemudian mendapat terapi, tentu saja butuh masih butuh mawas diri untuk menyelesaikan terapi ini sampai tuntas sesuai dengan slogan TB ya dok ya. Temukan, obati sampai tuntas, tos TB, begitu ya dok? Iya, tapi sekarang sudah bukan ya? Sudah baru ini sekarang lagi. ya? Baru lagi sekarang. Ada giat lagi ya dok? Iya, iya, ada Jadi giat lagi. berarti pemerintah pun juga merefresh Mm-mm. setiap tahun yang di ini ya, refresh. dok. Setiap tahun di setiap refresh. tahun Betul. biar kita turun lagi lah peringkatnya Iya, ya. kalau bisa ya. Ya, gitu. peringkat yang lain, prestasi yang lain yang kita banggakan ya, bukan Betul. infeksi begitu Iya, ya dok. iya. Harapannya. Dan baik dok, terkait terapi tadi, bagaimana di lapangan saat ini dok terkait success rate atau keberhasilan terapi TB ini? Baik, terima kasih. Jadi untuk terapi TB sendiri itu dari pemerintah
sudah ada yang namanya FDC atau fixed dose combination. Oke. Jadi ini obatnya dalam satu tablet itu terdapat 4 obat. Karena si TBC ini tadi nakal kumannya ya, susah untuk diobati ya Dokter Debbie ya. Jadi dia ini butuh beberapa macam obat untuk mengatasi resistensi atau kekebalan terhadap obat ini tadi, gitu ya. Nah itu umumnya itu ada 4 obat ini tadi, tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya ada pasien yang kondisinya khusus, itu kita obati dengan secara individual, gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti dengan obat yang biasa yang dari pemerintah itu tadi tidak bisa, jangan khawatir, ahli-ahli kita sudah jauh lebih mampu untuk mengatasi TBC ini. Senakal-nakalnya kuman TB masih belum ahli-ahli di Indonesia. Oke, semoga kalimat barusan itu menambah lagi kepercayaan masyarakat terhadap dokter-dokter kita ya dok, untuk memeriksakan diri dan ya percaya jika terapi ini tingkat keberhasilannya Ya, juga cukup ini tinggi. cukup tinggi. Jadi angka keberhasilannya kalau tanpa obat itu hanya 50%. Ya, jadi gini, sebetulnya kalau kita tuh sakit TBC itu bukan berarti kita otomatis mendapatkan vonis mati, bukan. Ya, Jadi ya. bisa aja orang yang sakit TBC sembuh sendiri bisa. Oke, karena kita punya tentara Betul, juga ya dok di badan betul. kita ya. Tapi kansnya hanya 50%. Nah sayangnya itu. Ya. Tapi kalau diobati itu kemarin tahun 2024 ini itu sekitar 85%. Nah, ini pemerintah dia itu targetnya adalah 90%. Begitu. Jadi kita berusaha supaya target success rate-nya 90%. Gitu ya. Walaupun tadi ada kans untuk sembuh sendiri tanpa obat ya dok, sekitar Sebenarnya 50%. iya, tapi 50%. Iya, tapi 50% dari angka sakit tadi yang Iya, dokter sebutkan itu masih. Dan lagi pula gini, kalau misalnya ini nggak diobatin ya, Iya. nanti dia akan tetap menular. Nah itu dia. Nah, tetap menular. Lah ini satu orang yang sakit kena TB itu 12 orang itu punya kans untuk ketularan di sekitarnya. Oke, berarti Ya, berhati-hati ya, semua harus iya, berhati-hati. betul. Dan tadi disebutkan jika terapinya ini 4 obat sekaligus Betul. dalam durasi tertentu. Biasanya kalau kita kan minum 1 obat aja udah gimana gitu ya dok ya. Iya. Nah ini disebutkan 4 obat, pasti ada alasannya. Iya. Mungkin dokter Debbie bisa membantu dokter. Nah, Kenapa iya. perlu kombinasi obat ini dok Betul. untuk menangani Jadi tuberkulosis? seperti tadi karakteristiknya Mycobacterium tuberculosis sendiri sangat spesifik ya dari bagaimana dia dinding selnya. Itu pun akhirnya juga mempengaruhi kenapa perlu antibiotik atau misalkan obat anti TB dalam kombinasi beberapa istilahnya beberapa regimen. Nah, kemudian hal yang lain yang juga mendasari adalah supaya tidak timbul terjadinya resistensi, dokter. Itu akhirnya bisa memanfaatkan kenapa harus perlu beberapa obat TB. Pada pasien dengan tuberkulosis itu di paru-parunya itu sebenarnya ada populasi bakteri yang kita ketahui dia akan ada dalam kondisi misalkan dia di dalam makrofag yang kemudian istilahnya itu tentaranya tubuh. Nah di situ dia berlindung bakteri ini sehingga pada saat dia misalkan posisi yang aktif bakterinya ini maka diperlukan obat yang memang benar-benar sangat adekuat untuk mematikan istilahnya bakterisid ya. Nah itu biasanya juga digunakan anti TB salah satunya adalah isoniazid. Kemudian dalam kelompok bakteri yang ada di paru-paru itu juga ada juga yang tipenya dorman, istilahnya yang tidur tenang. Sehingga itu pun juga perlu ada antibiotik yang bisa mematikan atau istilahnya mengeliminasi bakteri itu. Sehingga ada beberapa pilihan antibiotik TB yang tadi seperti dijelaskan Dr. Pras harus fix combination drug ya dok ya. Nah itu tujuannya selain dia mengeradikasi bakteri itu jangan sampai banyak berkembang biak, terus habis itu menyebabkan penularan. Salah satunya lagi yaitu menekan jangan sampai juga terjadi resistensi, gitu.
Oke ya, kembali lagi ya, berarti program ini sudah sangat baik dibuat sampai terapinya pun dipikirkan sekali bagaimana agar keberhasilannya tinggi. Tadi kan sudah disebutkan beberapa contoh dari terapinya yang intinya tujuannya adalah bagaimana secepat mungkin membunuh si kuman ini dan meningkatkan keberhasilan terapi ya dokter. Betul. Dan mencegah biar tidak resisten, tidak Betul. kebal terhadap antibiotik ini. Betul. Karena kalau sudah kebal itu PR-nya panjang lagi dok ya. Betul. Dan pusing lagi nanti ya dok. Iya. Mungkin perlu dijelaskan kembali dokter, apa saja yang bisa menyebabkan kuman ini menjadi resisten ya? Biar pasien-pasien juga akhirnya waspada dok. Dan lebih semangat lagi untuk menghabiskan obatnya sampai tuntas, sembuh sampai tuntas gitu. Mungkin Anda atau Ya, saya? monggo. Oh, baik, Silakan. ya saya dulu. Oke. Jadi salah satu penyebab resistensi atau kekebalan untuk kuman TB itu adalah tidak tepat dosis, ya, tidak tepat waktu pemberian, ya kan. Terus habis itu satu lagi adalah tidak tepat cara pemberian, gitu ya. Jadi kenapa kok seperti itu? Misalnya gini, kalau misalnya ini obat TBC ini tadi, ya, harusnya diminum selama 6 bulan ya, selama 6 bulan gitu ya. Ternyata dia hanya minum selama 2 bulan, seperti tadi ya. Loh, saya sudah merasa enakan kok. Boleh dong saya nggak usah minum obat gitu ya. Padahal kita lupa bahwa ada kuman TBC yang lagi sembunyi ini tadi. Nah, istilahnya dorman. Ya, dormanya itu enggak main-main, dormanya di dalam sel. Lah kuman yang ada di dalam sel ini enggak bisa diapa-apakan, enggak bisa dibunuh sama obat. Dia hanya bisa dibunuh kalau dia itu keluar dari sel. Kapan keluarnya enggak tahu. Nah, untuk istilahnya kita tuh gerilya melawan si kuman ini tadi. Nah, kenapa kok sampai lama? Karena kita itu nunggu habisnya tuh dengan gerilya ini tadi. Diharapkan bahwa dengan gerilya itu ada clearance ya. Jadi clearance-nya itu cukup sehingga kumannya habis gitu. Nah, kalau misalnya tadi pertanyaannya apa tadi? Resistensi. Jadi, oke. Kemudian tidak tepat waktu. Nah, ini banyak ini yang terjadi di lapangan ya. Seharusnya obat TBC ini diberikan cuma 1 kali sehari saja, ya. Tapi ada nih orang tuh yang minum 3 kali sehari. Saya enggak kuat dok kalau minum 3 tablet sekali sehari, cuman 1 kali sehari enggak kuat. Makanya saya minum 3 kali sehari 1 tablet. Padahal ini kalau misalnya hanya 1 tablet saja, padahal yang namanya obat TBC itu diberikan per kilogram berat badan. Jadi dokternya itu pusing, mikirkan itu nurse berat badannya berapa gitu kan. Mesti tanya, nurse berat badannya berapa? Ya, itu untuk menghitung berapa jumlah obat yang harus diberikan. Ya, kalau misalnya tidak diberikan berdasarkan berat badan, misalnya hanya 1 tablet saja, maka si obat ini tadi tidak bisa mematikan kuman TB. Akhirnya apa? Ya akhirnya jadi resisten juga. Nah, terus habis itu cara pemberian ini, misalnya gitu. Cara pemberiannya harusnya obat TBC itu tidak boleh digerus ya, Dokter Debbie ya. Jadi kalau bisa tidak boleh digerus. Kalau bisa itu diminum secara langsung ya. Tapi ada nih pasien yang digerus obatnya misalnya gitu. Akhirnya bisa turun itu yang namanya efektivitas gitu ya. Terus ada juga mungkin bersamaan dengan obat TBC dia mengkonsumsi obat lain yang bisa menurunkan efektivitas obat TBC ya. Misalnya obat diabetes. Ini banyak ya. Saya yakin di luar sana banyak orang yang sakit diabetes yang kena TBC juga karena ini termasuk triple burden. TB HIV dan TB diabetes itu adalah triple burden dan Indonesia adalah salah satu center negara di mana triple burdennya tinggi. Nah, ini banyak orang yang diabetes tapi tidak mau pakai insulin. Padahal obat TBC itu berinteraksi sama salah satu obat diabetes yang namanya mungkin sulfonylurea. Dia akan menghambat absorpsi dari obat TBC ini tadi. Nah, ini yang salah satunya yang bisa menyebabkan resistensi, terutama di orang diabetes ini. Ya, Baik, terima kasih. Ya, terima kasih dokter. Mungkin dokter Debbie mau menambahkan?
Kalau ini dari sisi host yang Ya. akhirnya saya penderita yang istilahnya membuat bakteri itu jadi resisten ya. Tapi kalau dari sisi bakterinya sendiri, bakteri MTB ini cuanggih sekali. Dia akan membuat istilahnya bagaimana caranya supaya dia jadi kebal. Salah satunya adalah merubah titik mutasi, istilahnya kita kerennya bilangnya mutasi, perubahan pada DNA-nya. Nah, itu pun juga menyebabkan dia menjadi resisten. Kedua, dia tuh bisa mengusir yang namanya obat yang masuk ke dalam tubuhnya bakteri itu tadi, dia usir dengan istilah ada eflakvam itu tadi. Jadi banyak sebenarnya mekanisme kenapa kok bakteri MTB ini bisa resisten. Seperti itu, Dok, mungkin tambahannya. Oke, Iya. berarti si Mycobacterium TB ini ya selayaknya makhluk hidup yang pasti beradaptasi dan mau mempertahankan dirinya ya, Dok. Betul, ya. Jadi dari dirinya sendiri pun ada mekanisme-mekanisme yang menyebabkan menjadi resisten terhadap obat atau kebal terhadap obat ini sehingga efektivitas terapi pun turun, Jadi kurang. keberhasilan terapi pun turun. Benar. Dan ada faktor lain dari faktor pasiennya ya, Dokter? Yang tadi ya sudah dijelaskan oleh Dokter Pras. Itulah kenapa kembali lagi pengobatan TB itu butuh waktu yang lama dan butuh kombinasi terapi. Sudah dipikirkan sedemikian matang, tinggal pasien mengikuti aturan yang sudah berlaku agar keberhasilan terapi ini menjadi tinggi. Dan tadi setelah dijelaskan terapinya termasuk keberhasilan terapinya, Dokter, tapi tetap yang terbaik adalah mencegah. Betul, betul. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, mungkin diawali oleh Dokter Debbie bagaimana cara mencegah Oke. penyakit ini, Dok? Ya, jadi kita ketahui dulu dia kan menularnya melalui salah satunya adalah penularan udara ya. Kita istilahkan dengan airborne transmission. Jadi bagaimana cara kita memblokade penularan ini itu yang harus kita juga pikirkan sebagai salah satu pencegahan. Jadi salah satunya adalah menggunakan masker ya untuk mencegah supaya kita misalkan sebagai seorang nakes kita juga menggunakan masker yang khusus untuk pasien ya, pada saat kita merawat pasien-pasien dengan TB. Kalaupun itu misalkan di rumah atau mungkin di lingkungan kita ada yang pasien dengan TB, maka pasien itu juga kita edukasi. Salah satunya adalah selain menggunakan masker juga etika batuk. Jadi jangan sampai sembarangan ya. Etika batuk itu juga khusus ya. Jadi misalkan salah satunya adalah dengan batuk, kalau misalkan yang kebetulan tidak bawa tidak pakai masker atau mungkin istilahnya kayak sapu tangan ya, kita bisa menggunakan lengan dalam dari lengan bagian dalam dan kemudian kita batuk seperti ini supaya apa? Tidak muncul tadi yang istilahnya droplet infection tadi. Nah, itu cara pencegahannya. Saya rasa itu, dan satu lagi jangan lupa cuci tangan pastinya, Dokter Mary. Ya, Gitu. cuci tangan, menggunakan masker, etika batuk yang itu pasti sudah meresap di masyarakat. Banyak sekali kita pelajari saat COVID kemarin. Iya. Iya, Dokter. COVID kemarin luar biasa hantamannya, tapi ternyata pelajarannya juga masih bisa dan perlu kita lestarikan sampai sekarang ya, Dokter. Iya. Kita pernah luar biasa itu mengendalikan COVID, jadi seharusnya semoga kita juga bisa menekan angka TB ini. Iya. Tadi sudah dijelaskan etika batuk, cuci tangan dan menggunakan masker. Mungkin Dokter Pras ada tambahan, Dok, Baik. terkait pencegahan. Yang perlu saya tambahkan, angka kematian akibat TBC ini nomor 2 setelah COVID ya. Aduh, Ya. tinggi juga ya, Dok ya. Iya. Nomor Oke. 2 ya terbanyak. Jadi saya harus ingatkan sekali lagi bahwa tidak semua orang di sekitar kita itu bebas TBC. Terutama di Surabaya ini angka TBC-nya sangat tinggi. Tinggi sekali. Jadi tetap harus berhati-hati karena kontaknya juga sangat banyak. Nah, terkait sama kontak ini ya. Jadi pemerintah itu juga ada namanya program TPT namanya. Jadi pencegahan terhadap tuberkulosis. Nah, sampai sebegitu pemerintah tuh memikirkan ya gimana caranya supaya ada program pencegahan terhadap tuberkulosis. Iya. Ya, ada obat-obatnya juga. Siapa saja yang perlu dikasih terapi pencegahan tuberkulosis ini? Itu ada beberapa ya. Salah satunya adalah usia yang ekstrim, baik anak kecil maupun lansia. Anak kecil itu umur berapa? Ya anak-anak usia sekolah. Sampai SMA pun ya tetap anak-anak ya. Terus habis itu lansia, terutama usianya di atas 60 tahun. Yang kontak dengan pasien TB ya, Dokter? Enggak semuanya. Jadi kalau yang kontak ya, sorry, yang kontak yang dengan pasien TBC. Kemudian yang kedua adalah pasien dengan imunokompromis. Nah, ini luas.
pertama pasien dengan diabetes itu tadi ya. Kenapa kok diabetes? Karena sistem imunitas tubuhnya itu hancur. Jadi sistem imunitas tubuhnya rusak. Ya. Kemudian yang kedua adalah pasien dengan HIV. Ya, pasien dengan HIV ini saya prihatin ya. Karena saat ini semakin banyak pasien HIV itu yang makin lama makin muda, Dokter Mary. Iya, makin lama makin muda. Ada beberapa pasien itu yang usianya 17 tahun. Ya, kalau misalnya dia sudah kena AIDS pada usia 17 tahun berarti dia terkena inisialnya itu kan mungkin usia 12-11 tahun ya. Jadi mohon jaga pergaulan masing-masing ya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang perokok. Nah, ini dia. Jadi orang yang perokok itu sangat gampang terkena TBC karena apa? Merokok itu bisa merusak sistem imunitas paru setempat dan dia juga merusak juga seluruh sistem imunitas di badan. Yang saya maksudkan dengan rokok ini termasuk vaping ya, vaping, shisha dan lain-lain. Dan pada beberapa pasien yang enggak beberapa lagi ya, banyak ya. Jadi perokok gitu. Terus mereka akan mengatakan bahwa ini gara-gara rokoknya gitu kan. Oh bukan. Jadi yang menyebabkan TBC tetap kuman ya. Tapi rokok itu akan menurunkan sistem imunitas sehingga kuman yang tadinya itu bisa dikeluarkan atau bisa dibunuh itu jadinya tidak bisa dibunuh sama sekali. Kemudian ada lagi misalnya pasien dengan pasien apapun ya, walaupun tanpa kondisi-kondisi itu tadi, tapi merupakan healthcare atau yang mengurusi orang-orang yang kena TBC atau orang-orang setempat misalnya tetangga atau apa yang pernah kontak dengan pasien TBC. Begitu, itu yang wajib menerima TPT. Dan kalau misalnya merasa pernah kontak dengan pasien TBC, bisa langsung datang ke fasilitas kesehatan setempat untuk diperiksa dahaknya gratis. Di fasilitas kesehatan manapun? Di puskesmas. Utamanya di puskesmas ya dokter di ya? puskesmas. Dan gratis. Yes. Saya sedikit tertarik tadi dok, tentang merokok. Ada kabar loh dok yang beredar jika rokok itu bisa membunuh kuman apa saja yang masuk. Padahal itu salah ya, berarti itu hoax ya dokter? Ya hoax. Justru rokok atau nge-vape atau shisha itu bisa merusak tatanan imun di saluran nafas ya dok? Bisa memperparah keadaan kalau seumpama ada agen infeksi yang masuk. Betul, jadi mekanismenya ada dua. Yang pertama itu thermal, ya jelas. Rokok itu kan panas ya, gitu. Jadi dia tuh akan merusak dengan panasnya itu tadi. Yang kedua adalah chemical. Nah, chemicalnya ini kita nggak pernah tahu ya. Ada berapa puluh ribu yang ada di rokok ini tadi. Nah, ini tadi akan bekerja sama ya, dia merusak sistem pertahanan tubuh yang sudah bagus sekali ada di badan kita, gitu. Nah, biasanya tuh salah satu alarmnya adalah ketika merokok pertama-tama kali itu biasanya mereka batuk-batuk. Nah, batuk-batuk itu bukan apa-apa. Jadi itu adalah alarm badan bahwa aku jangan disakitin lagi. Gitu. Kalau misalnya alarm yang pertama ini diabaikan, maka badan akan oh ya sudahlah, saya sudah tidak dianggap lagi. Maka batuk-batuknya akan berhenti. Nah, pada saat batuk-batuknya tadi sudah berhenti, nah itulah sistem imunnya sudah turun. Merokok tidak batuk itu nggak keren sama sekali ya dok, malah harus hati-hati, berarti badannya udah capek. Betul ya, gitu ya dok. Betul. Mendapat polusi dan mendapat siksaan chemical dan thermal tadi, dan bisa efeknya nanti jangka lamanya sangat buruk begitu ya dok terhadap kesehatan. Padahal tetap kita utamakan mencegah penyakit ya dok. Ya betul. Oke, tadi sudah pencegahan apa saja yang bisa kita lakukan, kemudian pencegahan terapi TPT untuk orang-orang yang kontak dengan pasien TB. Jadi tidak perlu khawatir Bapak Ibu jika memang harus merawat pasien TB. Rawatlah sebaik mungkin dan jagalah diri dengan menggunakan TPT. Iya. Jadi TPT itu bukan berarti kita sudah kena TBC. Ya. TPT itu adalah terapi pencegahan supaya tidak terkena TBC. Tapi kalau misalnya ada indikasi wah ini kayaknya aku sudah kena TBC nih, beda lagi. Ya, jadi TPT ini diberikan apabila pasien itu pernah kontak dan ada penyakit-penyakit yang tadi, begitu ya. Oke.
Siapa yang memilihkan TPT atau terapi TB? Tentu saja dokter. Kapan, bagaimana bisa dipilihkan terapinya? Tentu saja harus memeriksakan diri. Yes. Harus sejujur mungkin kepada Iya, dokternya iya, ya dok, biar betul, keputusan betul. pun semakin tepat. Kemudian dokter, terkait pasien TB dok di rumah. Tadi kan sudah disebutkan terapi pencegahan TB untuk orang-orang yang merawat TB. Kemudian untuk lingkungannya sendiri dokter, untuk mungkin kamar dari pasien TB ini ada kriteria khusus dok biar Ya. tidak memperparah keadaan dirinya ataupun menularkan orang-orang di sekitar rumahnya dokter, mungkin dokter Debbie? Benar, Dokter Mary. Jadi jika di suatu rumah di mana ada pasien yang mengidap tuberkulosis, tentunya kita sebagai anggota keluarga yang merawat itu harus juga istilahnya mempersiapkan ya, bahwa intinya dari salah satunya adalah dari ruangan itu diusahakan akan lebih baik jika disendirikan, karena kontak yang erat, kemudian kita juga tahu tadi adalah dengan penularan melalui udara, maka itu bisa mempermudah kita menjadi ketularan ya dari sisi mekanisme penularannya. Kemudian yang kedua, usahakan juga dari sisi ventilasi ya. Ventilasi itu bagaimana aliran udara, kemudian juga aliran cahaya. Aliran cahaya ini supaya apa? Supaya sinar matahari bisa masuk menerangi. Karena apa? Karena bakteri TB ini sukanya juga di area yang gelap-gelap ya, istilahnya yang lembab gitu. Nah, itu sehingga otomatis dengan adanya sinar matahari salah satunya juga bisa mengeliminasi bakteri TB. Ada satu penelitian juga yang bagaimana sinar matahari itu ternyata bermanfaat untuk mengeliminasi atau menghilangkan TB. Jadi dia itu sputum dari dahaknya pasien yang positif TB itu dicoba ditaruh di tanah yang sudah disteril ya. Kemudian dari tanah dari sputumnya tadi yang sudah dipaparkan dengan sinar matahari langsung dalam kurun waktu sekitar 50 jam, ternyata kemudian disuntikkan ke dalam hewan coba. Nah, memunculkan suatu gejala TB pada hewan coba ini. Tetapi pada paparan sinar matahari yang lama, lebih dari 50 jam, itu ternyata manifestasi gejala TB-nya pada hewan coba itu jadi berkurang gitu. Jadi ini pun juga salah satu yang istilahnya memberikan dampak bahwa dengan adanya pencahayaan sinar matahari ya, tentunya bisa juga bermanfaat untuk eliminasi istilahnya mengurangi infeksi Mycobacterium tuberculosis ini. Seperti itu, Dok. Ya, oke. Bisa diadopsi ini sama teman-teman sekalian yang sedang merawat pasien TB di rumah. Tidak usah khawatir, ternyata sudah ada kok sarana dari alam pun ya dokter yang bisa membantu kita untuk membunuh si kuman TB ini. Jadi kalau saya boleh nambah. Ya, monggo silakan. Kayak misalnya itu kos-kosan. Ya. Kan nggak mungkin Betul. juga. Nah, ya. Iya, Kan nggak mungkin juga. Mungkin ya ini kalau kos-kosan mungkin bisa pakai ini ya, apa namanya, kalau sama sekali tidak bisa diubah ya terpaksa kita pakai Ventilasi buatan ya. Iya. misalnya pakai exhaust. Oke, exhaust. Tapi kalau kos-kosan rasanya kan beda ya, kalau satu kos-kosannya itu hanya satu orang atau kos-kosannya itu keluarga gitu ya. Kalau satu orang rasanya tidak masalah gitu kan. Tapi kalau kos-kosannya keluarga, nah ini yang agak masalah. Nanti ini mungkin perorangan konsultasi dulu sama dokternya mungkin. Jadi ada kok, jadi ventilasi itu macam-macam. Ada ventilasi yang full mekanik, ada ventilasi yang alami, ada ventilasi yang hybrid. Which is nanti akan diterangkan oleh dokternya gimana caranya supaya ini bisa maksimal. Jadi kalau zaman dulu itu memang orangnya yang dijemur, dalam waktu yang lama misalnya gitu ya. Tapi ternyata ya bukan untuk mendapatkan manfaat matahari itu tadi itu tubuh atau kulit harus terekspos 80%. Jadi itu nggak mungkin ya. Iya. Jadi kita usahakan yang lingkungannya ya diakali. Jadi seperti itu. Kalau misalnya bisa satu ruangan sendiri itu bagus, tapi kalau harus bersama-sama kita bisa mengalah. Oke, berarti jangan sungkan untuk curhat ya, dok, terkait keadaannya ya, dokter? Jadi gini, curhat ke dokter itu saya bilang curhat ya. Ya. Kalau konsultasi
Iya, ya. iya, iya, iya. Jadi kadang dokter juga perlu dicurhati. Mm-mm. Dok, saya kok kalau minum obat itu jadi gatel-gatel misalnya gitu. Jangan ragu-ragu. Kalau misalnya ada efek samping terkait obat atau merasakan apa saja efeknya karena obat, karena minum obat atau karena TBC-nya, langsung bilang sama dokternya. Ya, jadi jangan ragu-ragu, akan ada banyak sekali option, banyak sekali pilihan untuk kondisi-kondisi terkait. Begitu juga dengan tadi penularan tadi ya. Terus ruangannya gimana? Terus misalnya yang khusus-khusus kayak saya lagi menyusui dokter. Nah, itu ya, kondisi kan? khusus itu ya. Menyusui. Nah, harap diketahui menyusui itu tidak berarti ibunya harus dipisahkan dari anaknya loh, gitu kan. Kita cukup banyak pakai masker saja, Oke. tetap harus bisa menyusui. Ya, baik. Aduh, dokter, menarik sekali ini. Banyak sekali yang masih kita bisa kupas ya, Dok. Dan dari pembicaraan kita ini saya tangkap dari A sampai Z terkait TB ini sebenarnya sudah sangat siap. Ya, Dok, sudah sangat tertata. Seharusnya bisa lah ya kita optimis bisa menurunkan angka TB ini jika ya ada kolaborasi yang sinergi positif antara masyarakat, tenaga kesehatan dan pemerintah begitu ya, Dok. Pemerintah dan tenaga kesehatan sudah sangat siap membantu masyarakat untuk menyelesaikan TB ini. Jadi mohon sekali lagi memeriksakan diri jika ada gejala, jika sedang menangani pasien TB dan sesuatu atau keadaan khusus seperti yang Dokter Pras sebutkan tadi ya, Dokter. Silakan berkonsultasi atau curhat kepada dokternya agar mendapatkan jawaban yang lebih luas lagi. Oke, Dokter, ini sangat menarik, Dok, tapi saya sudah cukup sungkan ini. Sudah melebihi waktu yang saya janjikan untuk ngobrolnya, Dok. Tapi sebelum diakhiri mungkin ada saran atau take home message begitu, Dok, untuk sahabat Dokter UNER TV. Monggo silakan mungkin dari Dokter Debbie. Ya, baik. Jadi yang jelas slogan Yes We Can End TB. Kita bisa mengakhiri TB. Salah satunya adalah dengan aware atau sadar dengan gejala-gejala TB dan kemudian memeriksakan jika ada kecurigaan ke arah penyakit TB. Diagnostik TB bisa menegakkan dan juga bisa mempercepat untuk pengobatan. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Debbie. Ditambahkan Dokter Pras, silakan. Saya tadi Dokter Debbie sudah mewakili saya ya. Satu lagi adalah yang tadi saya katakan bahwa jangan putus asa. TB bisa diobati, TB bisa sembuh. Semangat dan tetap melakukan pengobatan dan pencegahan. Ya, baik, terima kasih Dokter Debbie dan Dokter Pras. Mohon maaf jika ada kesalahan, Dokter, selama kita ngobrol ini, Dok. Baik, sahabat Dokter UNER TV, sudah banyak kiat yang bisa kita adopsi ya dalam keseharian kita, tinggal kita yang menjalaninya. Yang berarti TB ini bisa dicegah dan disembuhkan dengan adanya peningkatan akses pengobatan, pemanfaatan teknologi, dukungan banyak pihak dalam rangka penanggulangan TB di Indonesia. Semoga target eliminasi TB tercapai sesuai dengan tema global tahun ini yaitu Yes We Can End TB. Baik, saya Dr. Mary beserta kru yang bertugas saat ini mohon pamit. Jumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.